سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, hari mulai kajian kita pada hari ini dengan mengirimkan baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk Imam Nawawi, dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat dan menjadi tambah wawasan ilmu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian didekatkan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة آمين. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin habis berapa? 19 ya? Ya, 19. Oke, baik. Sekarang hadis ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin tentang bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa bihi qala hadis ke-20 wa an Abi Sa'id وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Abu Sa'id, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, biasa disebut dengan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana fi man kana qablakum ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Telah ada seorang sebelum kalian, jadi ada orang sebelum kalian, jadi satu kaum sebelum kalian, satu orang itu, beliau mengatakan, rajulun seorang laki-laki qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, membunuh 99 orang. Ini betul-betul preman, bukan aku preman, betul-betul preman. 99 orang dibunuh, membunuh bayaran mungkin kalau sekarang. Itu orang yang suka jagal itu, yang suka jagal hewan itu mukanya kelihatan Pak, yang tukang jagal. Ya, mukanya itu keras, orang tukang jagal. Begitu kalau juga kita lihat orang yang suka membunuh orang itu mukanya keras. Kira-kira begitu. Saya lihat beberapa orang yang pernah membunuh orang itu mukanya memang beda. Jadi dibanding orang-orang biasa. Maka ini orang itu luar biasa, dosanya 99 membunuh orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi. Maka dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ini siapa? Dia tanya, siapa orang yang paling alim di sini kira-kira? Maka fadulla ala rajulin, ditunjukkanlah dia kepada seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah. Orang-orang Bani Israil itu ahli ibadah disebut dengan rahib. Ya kalau di kita rahib kan, apa pendeta.
ahli ibadah, bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Maka ditunjukkan kepadanya, dia bertanya kepada masyarakat tentang siapa nih yang ahli ibadah. Maka ditanya, dikasih tahu bahwa ada seseorang, orang ahli. Fa'atahu, maka orang tadi yang bunuh orang 99 tadi ini datang kepada orang yang ditunjukkan tadi, rahib tadi. Faqala, dia berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, bahwa dia telah membunuh berapa 99 orang. Fahal lahu taubah, apakah ada baginya taubat, jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada rahib tadi, ahli ibadah tidak ahli ilmu, karena tidak semua ahli ibadah ahli ilmu. Maka orang tadi berkata, "Lah, oh, ada taubat itu, wah, sudah kacau, sudah dosa itu 99." Pokoknya sulit dah taubat itu, aneh lah. Bapak dalam akhirnya dibunuh orang itu. Ini cerita masyhur. Jadi minta fatwa, datangnya bukan ahli ilmu, datangnya kepada ahli ibadah. Orang ahli ibadah dia, oh, kamu banyak dosa. Kamu banyak dosa. Karena orang ahli ibadah ini salah satu tantangannya adalah melihat orang lain tidak adil. Nah, itu ahli ibadah. Orang ahli ilmu melihat orang lain merendahkan orang lain tidak adil. Itu salah satunya. Jadi merendahkan orang lain ini sulit sekali. Ahli ibadah begitu. Wah, ini nggak sholat jamaah ini. Wah, ini zikirnya kurang panjang ini. Wah, ini sholatnya nggak benar ini. Itu ahli ibadah begitu kira-kira. Nah, maka langsung dibunuh. Nah, jadi berapa? Maka malah diminah. Jadi dengan dibunuhnya satu orang ahli ibadah tadi, genap jadi berapa? 100. Itu masalah anak-anak ahli ilmu. Kemudian dia tanya lagi tentang orang yang paling alim kan, orang yang paling mengetahui ilmu Allah di bumi ini. Fadullah ar-rajulun alim. Baru dia dikasih tahu terhadap seorang yang alim. Maka dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin. Saya ini kemarin datang ke sana, satu orang katanya tidak ada taubat, saya bunuh 100. Maka kata dia, saya telah membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubah, apakah ada baginya taubat? Maka orang alim itu berkata, na'am. Ya, ada. Wa man yaqulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang bisa melarangnya untuk bertaubat? Siapa yang bisa melarang dia untuk bertaubat? Tidak ada yang bisa melarang kamu untuk taubat, itu tidak ada. Kamu bunuh 100 orang, maka taubat tetap ada untuk kamu. Nah, ini bedanya. Ahli ibadah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, ahli ilmu berdasarkan ilmunya. Karena dia tahu ilmu Allah, taubat Allah maha luas. Nah, seperti yang sudah dibahas kemarin, sampai kapan? Sampai terbit matahari dari barat. Orang itu sudah tahu belum? Dia sudah tahu karena mungkin diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang alim-alim dulu itu luar biasa. Ada dalam kitab-kitab terdahulu gitu. Kemudian intolek ila ardi kada wa kada. Kamu pergi ke mana? Ke tempat ini dan tempat ini. Kamu pergi ke tempat ini dan tempat ini. Katanya. Fa inna biha nasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Sesungguhnya di tempat itu ada masyarakat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah bersama mereka. Maka dari sini kata para ahli ulama termasuk Imam Nawawi bilang kalau sudah taubat itu kalau tempatnya nggak beres, lingkungannya nggak beres, jangan balik ke lingkungan. Ini sudah masuk penjara, sudah taubat dilepas semua. Akhirnya banyak mencuri, banyak begal dan seterusnya. Jadi kalau sudah taubat, kalau bisa dikasih tempat yang lain, tempat yang kondusif, bid'ah, lingkungan yang kondusif. Anak pondok, Pak. Ini jangankan orang yang taubat, anak pondok, jangan mondokin anak 6 tahun, ya 6 tahun hafal macam-macam, 1 tahun atau 1 bulan di bulan itu kacau semua. Iya, kacau semua. Karena saya termasuk orangnya ini. Jadi 6 tahun pondok, 1 bulan di bulan di rumah, ketemu teman-teman lama, main sepeda, main game, macam-macam. Di kalau zaman saya ada game dingdong. Ya, masih ingat ada? Dingdong itu, masih pakai koin itu. Itu hilang semua itu. Hilang semua. Itu baru ke pondok, apalagi orang yang taubat. Maka penting orang taubat itu ditaruh di tempat yang baik, di tempat yang baik. Maka kata orang tadi, kamu pergi ke satu tempat ini di sana ada orang-orang yang menyembah Allah,
dan tempat kondusif itu penting. Jadi tempat saya itu termasuk terkenal dengan kampung pencuri, Pak. Di tempat saya di Tangerang itu ada satu tempat pencuri dan ahli teluh. Kalau dengan polis itu terkenal dengan teluhnya. Termasuk saya oleh Bapak Santang pergi juga sama lagi. Jadi saya di Mesir. Kemudian Fasolah hatta idza balik. Kemudian dia pergi jalan. Setelah dikasih tahu arahnya tempatnya di sini jalan. Belum ada gojek, belum ada mobil, jadi jalan kaki, masya Allah. Idza fasolah balik. Ketika di pertengahan jalan, hatta mau datang kepadanya kematian. Masya Allah, ini sudah mau tobat, datang kepadanya kematian. Fasolah fi malaikat rahmah wa malaikat adab. Wah, ini bertengkar. Malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar ini untuk menghukumi nasibnya orang ini gimana nih, karena meninggalnya di tengah-tengah perjalanan, belum sampai di kampung tersebut. Kemudian malaikat rahmat berkata, malaikat rahmat jaa qariban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Dia ini akan datang ke kampung sana, datang kepada Allah qariban dalam keadaan bertaubat muqbilan biqalbihi, kemudian dengan membawa segenap hatinya, sungguh-sungguh dia taubatnya itu ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini argumentasinya malaikat rahmat itu begitu, supaya ini rohnya mau dibawa kemana kira-kira? Karena setelah malaikat malaikat Israel, malaikat maut itu kan sudah cuma nyambung nyawa. Setelah itu diambil nanti rohnya oleh malaikat azab atau malaikat rahmat, kira-kira begitu. Maka waqala malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Orang ini belum berbuat apa-apa, belum berbuat kebaikan satupun. Jadi belum berbuat apa-apa, dia cuma baru niat pergi mau ke sana, sampai di jalan juga, jadi belum ada apa. Maka fa'atahu malakun fi surati adami. Maka datang kepada dua malaikat tadi, satu malaikat dalam bentuk manusia, Kemudian apa? Fajalu bainahum ayatan. Jadi malaikat tadi menghukumi, jadi menjadi penengah di antara dua malaikat. Ini heran, malaikat itu. Apa berkata orang malaikat tadi yang berbentuk manusia, qisu bama bainal ardain. Ukurlah di antara dua tempat. Ukur di antara dua tempat, di antara tempat dia berbuat maksiat dengan tempat dia yang akan dituju. Ukur dua tempat tadi. Fa'ila aliyatihi maka adana fa'uwalahu. Tempat mana yang paling dekat, maka itu dia ditaruh di sana. Jadi tempat mana yang paling dekat? Faqasu, malaikat ketiga tadi mereka semuanya mengukur. Fawajadu adana ilal ardi allati arada. Maka didapatilah bahwa dia itu lebih dekat kepada tempat yang dituju daripada tempat yang dia tinggalkan. Jadi tempat yang itu lebih dekat. Kemudian malaikat rahmah, maka dicabutlah oleh malaikat rahmah. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fakana ila qaryatil salihati aqwa bi shibrin. Jadi dia itu dekatnya cuma sejengkal, Pak, dengan dibanding desanya. Dengan desa yang dia tuju itu dalam riwayat lain cuma satu jengkal. Masya Allah. Faja'ila min ahliha, maka dia dijadikan sebagai ahliha, sebagai golongan daripada orang-orang yang ahli ibadah tersebut. Wa fi riwayatin sahih, dalam riwayat lain yang sahih, fa'ala Allah Ta'ala ila hadhihi an-tabani wa ila hadhihi an-tabarrani. Nah, dalam riwayat lain Allah berfirman, Allah memerintahkan kepada bumi yang mana? Kepada bumi yang dekat, kepada bumi yang dia tinggalkan itu untuk menjauh. Kepada bumi yang akan dia datangi untuk mendekat. Masya Allah. Wa qala qisu ma bainahuma. Maka Allah berfirman, qisu ma bainahuma, ukurlah di antara keduanya. Fawajadu ila hadhihi aqraba bi shibrin fa ghufira lahu. Maka didapatilah bahwa dia lebih dekat kepada desa yang dia tuju dengan satu
jengkal. Kalau firman maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa fi riwayatin fa'anai bi sadrihi nahwa. Dalam riwayat lain dia ini merangkak dengan apa? Dengan dadanya. Jadi merangkak dengan dadanya supaya lebih dekat satu jengkal daripada desa yang akan dia tuju. Nah, ini satu hadis yang luar biasa bahwa baru niat saja untuk bertaubat sebelum selagi taubat kemarin sebelum malam berlil selagi nyawa belum ada di tenggorokan maka kita akan terima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita taubat sungguh-sungguh kemudian kita datang dan ternyata malaikat mau datang kepada kita, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. Kemudian masuk kepada hadis yang ke-21. Ini hadis yang cukup panjang. Ini hadis ke-21 ini hadis yang sangat panjang. Jadi kita nampak satu hadis saja banyak salah. Ini hadis yang cukup panjang. Berapa lembar? Bisa sampai 5 atau 6 lembar. 3 lembar. Baik, wa'an mau ada yang sudah dapat minum? Ini termasuk hadis panjang, hadis 21 dari Bukhari. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, wa kana qailatan min bani Hina'ani. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dan Abdullah ini adalah orang yang membantu Ka'ab bin Malik dari anaknya itu. Jadi Ka'ab bin Malik itu punya anak namanya Abdullah. Dia yang membantu kemana-mana, membantu duduk, membantu apa saja ketika Ka'ab bin Malik sudah buta di akhir hayatnya. Jadi di akhir hayat Ka'ab bin Malik ini termasuk orang yang buta, salah satu seorang sahabat luar biasa. Kemudian dia berkata, siapa yang berkata ini? Abdullah. Sami'tu Ka'ab bin Malik yuhadditsu bi hadithihi. Aku mendengar Ka'ab bin Malik bercerita dari ceritanya, tentang ceritanya. Jadi dia mendengar dari siapa? Dari bapaknya. Ini bapaknya sahabat, anaknya diceritakan tentang satu kejadian penting dalam hidupnya. Kejadian ini tidak terlupakan oleh Ka'ab bin Malik. Di hadis ini taqallafa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ghazwat Tabuk. Ketika dia tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang yang ikut perang itu satu kehinaan. Orang yang ikut perang itu ya sudah tak ada dana munafik kalau tidak ada udzur sama sekali. Nah, ini suatu saat Ka'ab bin Malik ikut peperangan pada perang Tabuk. Kemudian Ka'ab berkata, "Lam ataqallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk." Aku tidak pernah ketinggalan perang bersama Nabi kecuali perang Tabuk. Ghairu anni qad taqallaftu fi ghazwati Badr. Setelah itu aku juga pernah tidak ikut perang pada perang Badar. Jadi 2 perang yang beliau tidak ikut, perang Tabuk dan perang Badar. Kemudian walam yu'atab ahadun taqallafa anhu. Dan tidak seorang pun diolok-olok karena tidak mengikutinya. Hanya saja ini walam yu'atab ahadun taqallafa anhu. Dan tidak seorang orang yang pernah diolok-olok. Jadi diolok-olok itu dipermalukan. Orang yang tidak pernah ikut perang. Inna kharaja Rasulullah SAW wa muslimuna yuridu na'im. Hanya saja Rasulullah SAW bersama kaum muslimin menginginkan tunggangan Quraisy di sini. Jadi kalau dulu orang yang dari ikut perang itu tidak ada yang diolok-olok sampai saat kisahnya nanti Ka'ab bin Malik. Ini diolok-olok sampai 50 hari diolok-olok oleh kaum muslim. Jadi belum pernah ada orang yang tidak ikut perang kemudian diolok-olok. Maka beliau ini suatu saat ingin keluar perang, menginginkan tunggangan yang bagus, tunggangan unta yang bagus. Unta yang bagus itu biasanya dipakai oleh kaum Quraisy untuk berdagang, untuk berkafilah, kira-kira begitu. Hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad.
sampai Allah mengumpulkan mereka dengan musuh-musuh mereka pada satu tempat yang tidak disepakati. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah, dan aku telah menyaksikan bersama Rasulullah SAW Lailatul Aqabah, pada hari Aqabah, Bai'at Aqabah ini. Aqabah itu satu tempat di Mina, maka ada namanya Jumrah Aqabah, tempat di Mina. Ini Bai'at Aqabah pertama pada tahun berapa? 12 kenabian. Kemudian Bai'at Aqabah ketiga pada tahun 13 kenabian. Jumlahnya itu ada 12 orang. Kemudian kalau Bai'at, jadi Bai'at terhadap orang-orang Yathrib, Bai'at Aqabah. Nah, Ka'ab ini termasuk orang yang ikut Bai'at Aqabah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah, sebelum ada peperangan-peperangan, beliau sudah berbai'at. Bai'atnya apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu bai'at, isi bai'atnya cuma itu. Dan mereka datang ke Madinah untuk berdakwah. Akhirnya pada tahun berikutnya datang lagi 70 atau 73 orang untuk masuk Islam, kemudian berbai'at bersama Rasulullah SAW dari golongan orang-orang Ansar, jadi orang-orang Yathrib. Kemudian hina tawafaqna ala Islam. Jadi aku telah hadir bersama Rasulullah ketika malam Bai'atul Aqabah. Kemudian ketika kami diambil janjinya atas Islam, maksudnya untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah dan Nabi. Wa ma uhibbu an nali biha masyhad badrin. Dan Bai'atul Aqabah ini sangat aku cintai, tidak seperti perang Badar. Jadi ada orang-orang yang mengagung-agungkan perang Badar. Tapi kalau kata Ka'ab, Bai'atul Aqabah ini lebih saya cintai karena itu malah bersejarah, paling bersejarah. Kenapa? Karena waktu itu orang yang masuk Islam belum terlalu banyak. Kalau perang Badar, orang-orang Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Kira-kira begitu. Ini bahasanya agak jelimet karena bahasanya berputar-putar. Kemudian wa in kana badrun aqdam bin nas minha. Sekalipun perang Badar itu lebih masyhur, lebih banyak dibicarakan kalangan manusia, di kalangan masyarakat. Jadi orang-orang yang perang Badar itu dapat kemasyhuran, dapat ketenaran, karena perang Badar itu perang yang paling sulit. Kalau hari itu kalah, sudah habis kaum muslimin pada perang Badar. Nah ini kata Ka'ab ini, saya lebih suka bercerita tentang tentang Bai'atul Aqabah daripada perang Badar, karena memang beliau tidak ikut perang Badar. Kemudian wakana min khabari hina tahallaqa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk anni lam akun qattun aqwa wa la aysara minni. Jadi wakana khabari, adapun keadaanku ketika aku tidak mengikuti perang bersama Rasulullah pada perang Tabuk itu, anni lam akun qattun aqwa wa la aysara minni. Jadi ketika aku tidak ikut perang Tabuk itu, tidak ada orang yang lebih kuat dari aku. Jadi beliau itu masih muda waktu itu, masih muda, masih gagah, dan tidak ada orang yang lebih mudah rezekinya dari aku. Jadi Ka'ab bin Malik ini punya uang, kemudian kuat badannya. Saat itu orang kalau nggak kuat badannya, ya sakit-sakitan mungkin masih dapat untung. Ini saking beliau itu mampu sekali. Saya orang yang kuat, bisa berperang. Kalau mengadakan pendarahan, insya Allah punya uang, jadi ada uangnya. Kemudian itu kalau pada orang tersebut, Allah, demi Allah, ma jama'tu qablaha rahilatain qattun hatta jama'tu hafidzil kalbuswa. Demi Allah, aku tidak pernah mengumpulkan dua tunggangan. Jadi beliau tidak pernah beli dua tunggangan sekaligus untuk perang sampai datangnya perang Tabuk. Jadi biasanya beliau beli tunggangan cuma satu. Ini beliau beli dua sekaligus karena apa? Karena punya harta ya cukup, punya harta yang cukup. Kemudian walam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwatan illa wa qala bi ghairiha. Dan tidaklah Rasulullah SAW menginginkan satu peperangan melainkan beliau menyembunyikan informasinya sampai juga perang tersebut. Jadi Rasulullah itu menyembunyikan perang karena perang adalah tipu daya. Perang adalah tipu daya. Jadi beliau tidak strateginya bagaimana, tidak dikasih tahu Pak. Sampai datang perang Tabuk. Fadzalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadin syadidin.
maka Rasulullah berperang pada saat itu perang Tabuk dengan keadaan yang sangat panas. Nah, coba yang pernah umroh atau yang pernah haji itu pada musim panas bulan Juni, Agustus itu panas sekali luar biasa. Nah itu pada musim-musim itu Rasulullah ini berangkat perang, wasat pada safaran ba'id, dan beliau menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kemudian wamafazan, dan melewati tempat yang jarang air. Tempat pernah lihat sungai Pak Buka, pernah ya? Ada sungai. Itu kalau tahu ada sungai sama sekali. Ada di mana ada sungai itu, tapi nggak ada airnya. Nah, sulit sekali. Nah, jadi Rasulullah ini perang di tempat yang panas, sangat panas cuacanya, melewati tempat yang jauh, kemudian nggak ada air di sana, sulit air. Kemudian wasat pada ada dan kadir, dan beliau akan menghadapi musuh yang lumayan jumlahnya sangat banyak. Fajada muslimina amrahum liyata'ahharu uhbata rasulihim. Maka Rasulullah SAW memberitahu, membuka. Nah, jadi strategi ini dibuka oleh Nabi. Biasanya tidak dikasih tahu strateginya apa. Ini dibuka, dijelaskan kepada kaum muslimin supaya mereka untuk bersiap-siap. Untuk bersiap-siap, kita mau perang nih. Perang kita cukup jauh. Kita berangkat ke Tabuk. Kemudian setelah dari kesana itu nanti menempuh perjalanan yang panjang. Kemudian tidak ada air. Kemudian harus kuat fisiknya karena panas yang sangat dahsyat. Panasnya siang dahsyat, malamnya anginnya dahsyat, dinginnya dahsyat. Kemudian fa'aqarahum biwajhihi, ini sudah Allah diri. Jadi Rasulullah memberitahukan kepada kaum muslimin tentang apa yang diinginkan Nabi. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu para muslimin yang ingin ikut berperang bersama Nabi sangat banyak. Jadi banyak sekali. Wala yajma'uhum kitabun hafiz, dan tidak ada yang mencatat. Nah, jadi tidak ada satu administrasi. Tidak ada administrasi. Nah, jadi orang yang mau perang siapa itu nggak dicatat pada saat itu. Walaupun ada orang-orang bisa tulis saja, tapi karena saking banyaknya tidak tercatat. Maka Ta'ala itu berkata, Allah Ta'ala berkata, faqala rajulun yuridu ayyatabayyaba. Maka sedikit sekali orang yang ingin absen. Jadi yang sedikit orang yang ingin ikut perang itu kayaknya sedikit. Illa dhanna anna dzalika sayaqta bihi ma lam yanzil fihi wahyu min Allah Ta'ala. Jadi kata ini, kalau ini kan yang absen sedikit. Jadi yang kemungkinan orang absen sedikit karena saking banyaknya orang perang. Wah, kalau saya ini tidak ikut perang, kayaknya tidak ketahuan. Karena saking banyaknya Rasulullah juga nggak tahu. Kecuali turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak muda yang punya pemikiran, memang anak muda itu kadang suka nyeleneh ya pemikirannya, termasuk sahabat. Nah, kata Ta'ala tadi kira-kira ketahuan saja. Kalau saya jadi kira-kira ketahuan saja. Paling tidak ketahuan lah, kecuali turun wahyu. Kira-kira bahasanya begitu. Maka wajah Rasulullah SAW yang berbesar kina qaulatil qamar wa dhilal wa ana ilaiha asqalu. Jadi Rasulullah SAW berangkat perang itu pada saat itu perang Tabuk itu ketika buah-buahan sudah matang-matangnya siap. Kalau kemarin itu mangga itu sudah, masya Allah, sudah lebat-lebatnya. Pohonnya sedang rindangnya enak untuk tidur di bawah pohon. Panas-panasnya enak berteduh di bawah pohon. Dan aku sangat suka kata sangat suka dengan hal tersebut. Maka fatajahaza Rasulullah SAW wa muslimun ma'ah. Rasulullah pun bersiap-siap dan kaum muslimin bersama Nabi juga ikut bersiap-siap. Kemudian waqaftu ardu likai atajahaz ma'ah, dan aku pun mulai berpergi cari bekal untuk untuk ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arji'u wa la naqdi syai'an. Jadi keluar tapi pulang enggak bawa apa-apa. Pulang rencananya pengen beli ini persiapan tapi enggak bawa apa-apa. Jadi malas alasan kira-kira begitu. Wa aqulu fi nafsi, dan aku berkata dalam hatiku, ana qadir ala dzalika tidak. Aku mampu kalau aku mau untuk berangkat perang. Jadi dia mulai alasan, ini saya mampu lah. Maksudnya mampu di sini apa? Mampu untuk mengejar perang, karena dia jelas berangkatnya. Nanti saya berangkat belakangan. Kalau saya kan masih muda, nanti kalau saya berangkat ini insya Allah bisa mampu mengejar
jam setengah hari mah gampang, kira-kira begitu. Kemudian kalau diajar dalika dan hal tersebut itu terus menerus ya tamadabi hatta stamara binasil jiddu. Jadi hal tersebut terus menerus ada dalam hati saya itu untuk ya tamad itu mengulur-ulur waktu, Pak. Jadi dia ini mengulur-ulur waktu. Padahal itu sudah siap-siap. Nanti aja lah santai. Gampang, nanti saya juga bisa. Kayak orang mau sholat itu kan nanti aja lah. Mau sholat Jumat itu, baru ada pertama nanti aja lah. Nanti aja lah, nanti sudah pertengahan, tahu sudah koma. Tahu-tahu sudah rakaat pertama gitu, sudah ada Jumatan. Kira-kira begitu orang mulai malas-malasan. Nah, sahabat pun pernah ada seperti itu. Maka hatta sama binazir jid, sampai pasukan itu sudah mulai bersiap bergegas untuk berangkat. Fa asbaha Rasulullah SAW wadiyan wal muslimuna ma'ahu. Maka besok pagi harinya Rasulullah sudah mulai berangkat dan pasukan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW. Walau aqdi min jahadi syai'an. Sedangkan saya, katanya kata ini belum persiapan apa-apa, tidak ada persiapan. Cuma tunggangan yang dia beli dua dan persiapan lainnya belum. Mungkin tempat minum, kemudian baju dan seterusnya. Tsumma ghadawtu wa waja'tu wa lam aqdi syai'an. Nah, aku pun kata beliau pergi lagi dan kembali dan tidak bawa apa-apa juga. Jadi dia pergi balik lagi gak bingung dia, gak bawa apa-apa. Jadi ada alasan. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta aslam wa tafarraqa al-ghazw. Fa'amartu an alqahila fa'udrikahu. Jadi kata beliau, keadaan demikian itu terus-menerus menyebabkan saya ini mengulur waktu untuk berangkat hingga orang-orang telah bergegas dan majulah untuk berperang. Kemudian aku berangkat untuk menyusul mereka. Jadi orang-orang sudah hampir sampai Tabuk, dia masih di Madinah, tidak berangkat. Jadi malas-malasan, kira-kira begitu. Kemudian Faya lailani fa'altu tsumma lam ubaddal dzalika. Maka kata beliau ini, seandainya alangkah baiknya jika aku melakukan itu, namun takdir tidak berpihak kepada saya. Takdir tidak berpihak kepada saya. Akhirnya malas dia tidak berangkat. Kemudian Fatofiqtu idza qara'tu fi nasi ba'da khuruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi. Maka aku mulai keluar di kampung di Madinah itu, aku lihat orang-orang di sana, maka keadaannya menyedihkan. Kenapa? Karena ini li uswah. Saya tidak punya teman, tidak punya keluarga di sana. Illa rajulan maqsuman alaihi bil nifaq, kecuali orang-orang yang memang dituduh punya sifat munafik. Jadi setelah semua kosong, Madinah kosong pada berangkat perang, orang-orang pada berangkat perang, kemudian dia tengah mau keluar, lihat kok yang benar menyedihkan ya? Orang-orang yang kayaknya punya sifat-sifat munafik ini yang datang. Dia merasa kira-kira begitu. Kemudian Allah bilang mimman a'adallahu ta'ala minal du'afa, atau katanya orang-orang yang memang punya udzur dari orang-orang yang lemah. Jadi dia lihat orang-orang, sedangkan saat itu masih sangat muda. Walau yadkuruni Rasulullah SAW hatta balagha. Dan Rasulullah tidak mengingat aku sampai beliau sampai ke kamu. Karena biasanya anak-anak muda ini diingat betul oleh Rasulullah. Nah, pemikirannya ke apa? Jangan sampai Rasulullah ingatin. Jangan sampai Rasulullah ingat. Nah, Rasulullah ini tidak ingat sampai ke kamu. Maka Rasulullah bersabda bahwa jalisun. Ketika itu beliau dalam keadaan duduk fil qaumi di bersama pasukan di perang Tabuk. Jadi ketika datang ke sana, Rasulullah duduk tanya, "Masa Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik?" Jadi dia Rasulullah tanya kepada siapa? Kepada pasukan. Mana Ka'ab bin Malik di mana? Sedang apa dia? Sedang melakukan apa? Disangkanya ikut, disangkanya. Apa dulu bin Bani Salam? Telah berkata seorang laki-laki dari Bani Salam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habasahu Bunda wa nadlu fi 'infihi." Ya Rasulullah, dia sedang memakai selimutnya. Maksudnya ini satu ejekan kepada siapa? Ka'ab. Dia sedang memakai selimutnya sambil kesakitan lakunya. Maksudnya ini malas sekali. Dia tidak ikut kepada Rasulullah. Kemudian Papa lalu Mu'ad berkata, "Bisa maqulta." Kamu ini ngomong kok kotor sekali, katanya Mu'ad. Mu'ad membela siapa?
membela Ka'ab. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Tidaklah kami mengetahui siapa Ka'ab ini kecuali dalam keadaan baik. Maksudnya dalam keadaan baik ini dia nggak ikut ada di Madinah. Jadi dia nggak sakit. Tadi yang Bani Salamah itu ingin bilang bahwa saat itu udur dia punya penyakit, jadi sedang kalau bahasa saya sedang demam gitu kira-kira. Nah, pasal kata Rasulullah, maka Rasulullah berdiam, tidak ngomong apa-apa dia. Fabaina huwa ala dzalika ra'a rajulan mubayyidan. Maka ketika saat itu Rasulullah melihat ada seorang laki-laki berpakaian putih, yazulu bihi sarahu. Terlihat dari bayang-bayangan air, maksudnya bayang-bayangan air ini adalah patah organ. Jadi dari kejauhan ada orang menyusul, pakai pakaian putih, disangkanya siapa? Disangkanya Ka'ab bin Malik. Tapi ternyata kata Rasulullah berkata, "Kun Abu Faisama, apakah itu betul Abu Faisama?" Faida huwa Abu Faisama. Maka betul itu adalah Abu Faisama al-Ansari. Jadi Rasulullah berharapnya yang datang siapa? Ka'ab bin Malik, tetapi yang datang adalah Abu Faisama. Wahwa dari tasaddaqa bi sa'i tamar, dan Abu Faisama ini adalah orang yang bersedekah dengan satu sa' tamar hina ketika lama jauh munafiqun, ketika dia sedang diejek orang-orang munafik. Jadi dia diejek orang-orang munafik karena itu perang. Dia ini sedekah dengan satu tamar, satu kurma, satu sa' kurma. Qala ta'ala berkata, "Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawajjaha qabilan mintahu hadarani bati." Jadi ketika aku mendengar bahwa Rasulullah SAW telah selesai melaksanakan perang Tabuk dan beliau sudah mengarah kembali ke mana? Ke Madinah, maka hadarani bati, telah datang kepadaku satu kegelisahan, kesedihan itu datang. Faqafitu atadzakkaru kadhiba, maka aku mulai berpikir untuk berbohong kepada siapa? Rasulullah SAW. Karena bingung apa alasannya? Sakit? Enggak. Kemudian lemah? Enggak punya duit. Dia beli tunggangan juga. Jadi dia berpikir, kalau saya bohong sama Nabi gimana ya kira-kira gitu. Wa aku dan aku berkata bima akhruju min safatihi badan. Jadi kira-kira apa yang akan menyelamatkan saya dari kemukaan Rasulullah SAW besok. Biasanya Nabi itu kalau selesai perang itu duduk di masjid, kemudian nanti banyak orang datang kepada Rasulullah SAW, terutama orang-orang yang tidak ikut berperang. Maka ini saat ini Ka'ab ini bilang, ini besok saya apa kira-kira yang supaya selamat dari kemuliaan Rasulullah SAW. Karena Nabi marah nanti kalau dia tidak ikut perang, tidak ada wujud. Kemudian wa'asta'inu ala dzalika bi kulli dhi ra'yi min ahli. Nah, saya minta pertolongan atau minta pendapat dari mana? Keluarga. Kira-kira alasan apa yang akan saya berikan kepada Nabi supaya saya tidak kena ngomel Nabi, supaya tidak dapat mukanya Rasulullah SAW. Kalau makilah, maka ketika dikatakan kepada dia, inna Rasulullah SAW adalla qadiman. Ketika dikatakan Rasulullah sudah sampai, sudah tiba, zahara anil batil, maka telah hilang dari saya ini kebatilan. Maksudnya niat untuk berbohong itu langsung hilang. Niat untuk berbohong itu langsung hilang. Jadi tadinya niat ingin berbohong kepada Nabi untuk apa? Untuk supaya tidak kena omel, tidak kena murkanya Nabi. Begitu Nabi datang langsung tiba-tiba hilang. Ini yang disebut dengan idza al-haqqu wa zahaqal batil. Kalau datang yang hak, yang batil akan hilang. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ini belum sampai pada maksudnya masih panjang. Saya kata Imam Nawawi tidak meringkas. Karena bahasanya lumayan jelimet bahasanya. Jadi mohon bersabar membaca hadis begitu. Mohon bersabar nanti di akhir baru tahu maksudnya ini. Karena nanti kalau saya kasih tahu maksudnya nggak afdal sudah baca hadisnya. Coba ya. Sampai ngantuk-ngantuk biasa begitu. Saya juga begitu belajar hadis tidak apa-apa ngantuk juga gitu. Karena bahasanya jelimet. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Jadi soalnya fadilahnya luar biasa. Ada pelajaran penting di sini bahwa orang yang tentang berbohong kepada Nabi, tentang ujian yang diberikan Allah kepada orang yang dicintai dan seterusnya. Ada pelajaran banyak sekali, terutama taubat itu ternyata butuh pengorbanan. Nanti dalam hadis taubat itu
bukan hanya sekedar ucapan, tapi butuh pengorbanan yang luar biasa. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum